Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, tentunya kalian sehat ya guys, amin ya robbal alamin. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan dimana disitu ada Nana bersama yang lainnya, yang dimana Nana sangat kecemasan, tegang karena Dewa yang telah mendapatkan musibah hingga dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata bukan hanya Dewa doang, di sisi lain ternyata Pak Nopal pun yang telah menolong Nana bersama Junior ketika rumah Tante Mary yang dibakar oleh si Tony. Pak Nopal pun sama dilarikan ke rumah sakit. Maka dari itu ketegangan Nana atau kecemasan Nana memikirkan dua orang lelaki yang telah masuk ke rumah sakit. Yang pertama suaminya Dewa, yang kedua ayahnya yaitu Pak Nopal. Selanjutnya di sisi lain disitu ada Nana yang telah, dimana Nana telah menjenguk Pak Nopal duluan ya guys, dimana Nana disitu sangat cemas sekali karena tanpa Pak Nopal Junior tidak akan selamat. Maka dari itu Nana pun mendahulukan terhadap Pak Nopal untuk melakukan atau untuk mengucapkan terima kasih. Namun ketika ke situ Pak Nopal belum sadar juga, tapi ketika dokter memeriksanya, alhamdulillah Pak Nopal pun siuman alias sadar. Bahkan Pak Nopal pun disitu sangat senang ketika sadar dirinya telah ditunggu oleh anaknya sendiri yaitu Nana, termasuk cucunya Junior. Lama kemudian Nana pun langsung menyapa terhadap Pak Nopal, bahkan Nana pun langsung mengucapkan terima kasih terhadap Pak Nopal atas pengorbanan yang telah dikorbankan untuk Nana dan Junior. Disitu pun Pak Nopal dalam hatinya, apapun untuk kamu saya akan lakukan, kata Pak dalam hati. Sehingga cerita Nana pun gak lama kemudian langsung pamit terhadap Pak Nopal untuk menjenguk Dewa, karena Dewa pun ternyata sebelahan bersama Pak Nopal. Disitu pun Nana langsung menjenguk Dewa, dan ketika Nana menjenguk Dewa, alhamdulillah Dewa pun sudah sadar, sudah siuman ternyata ya guys. Namun di sisi lain ternyata Dewa meminta maaf terhadap Nana jikalau dirinya tidak bisa menolong atau membantu Nana ketika kontrakannya terjadi kebakaran, karena Dewa pun ternyata telah digebukin atau telah dikeroyok oleh rombongan Golden School, yaitu suruhan Pak Nopal. Di situ pun Nana yang mengatakan terhadap Dewa gak apa-apa, malahan Nana pun mengatakan jikalau dirinya jangan sudon mulu karena Pak Nopal telah menolong dirinya, kata Nana. Namun di sisi lain Pak Dewa pun kekeh jikalau itu adalah suruhan Pak Nopal, yaitu geng Golden School. Maka dari itu untuk klarifikasi akhirnya Nana pun mengajak Dewa untuk ke tempat Pak Nopal, karena Pak Nopal kebetulan ada di pinggirnya. Namun sebelum Dewa ke tempat Pak Nopal bersama Nana, di sisi lain ternyata Pak Nopal pun merasa bersalah jikalau Dewa itu telah disuruh dipukuli oleh suruhan dirinya. Bahkan Pak Nopal pun disitu merasa menyesal karena ternyata selain dirinya yang menolong tidak ada lagi kecuali Dewa suaminya sendiri, kata Pak Nopal. Maka dari itu Pak Nopal pun merencanakan jikalau hubungan Nana dan Dewa akan direstui oleh dirinya. Singkat cerita, ketika Dewa dan Nana menghampiri Pak Nopal untuk melakukan klarifikasi, di situ pun Pak Nopal langsung saja meminta maaf terhadap Dewa atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya melalui anak buahnya. Namun di sisi lain Dewa pun di situ agak susah, tapi alhamdulillah Dewa pun telah memaafkan. Bahkan di sisi lain juga Pak Nopal meminta terhadap Dewa supaya Nana bisa tinggal di kontrakan yang sebelah rumah Pak Nopal. Meskipun sebelumnya Dewa tidak mau, tapi akhirnya juga Dewa mau ngontrak yang ada di dekat rumah Pak Nopal. Selanjutnya di sisi lain Pasha yang telah menunggu di rumah sakit, tiba-tiba Pasha teringat terhadap si Wilson. Gak lama kemudian Pasha pun menelepon Wilson memberitahu jikalau ayahnya Pak Nopal
sedang dirawat di rumah sakit. Di situ pun si Wilson berpura-pura untuk mendatangi atau menjenguk ayahnya, padahal yang dimaksud Wilson itu adalah sedang mencari soal rahasia di balik Pak Nopal bersama Nana. Karena si Wilson sangat penasaran sekali atas perbuatan Pak Nopal yang telah beberapa kali menolong Nana. Oke, selanjutnya di sisi lain di situ ada si Mr. Ronai, yang dimana si Ronai sedang kebingungan alias kesasar, dan si Ronai pun ternyata telah menghampiri rumah Priska. Namun tiba-tiba ketika Ronai sampai ke rumah Priska, di situ Priska sedang keadaan nangis, bahkan berbicara sendiri soal Wilson. Bahkan di situ pun si Priska mengatakan soal Wilson itu adalah Kelvin. Maka dari itu si Roni yang telah mendengar perceritaan si Priska, akhirnya Roni pun langsung muncul dan mengatakan terhadap Priska jikalau Wilson itu adalah si Kelvin. Si Priska pun yang ketakutan, takut dimasukkan ke medsos atau diberitahu kepada Wilson. Di situ pun si Roni yang sangat cerdik ya, kalau urusan uang mah dia pun langsung meminta sesuatu. Yang pertama minta dinner atau jalan-jalan bersama Priska. Kedua, persatuan kedua, si Roni meminta uang terhadap si Priska, uang cash. Akhirnya si Priska pun mengabulkan permintaan si Roni, dan situ pun si Roni sangat ketawa-ketawa bahagia sekali yang telah mengelabui si Priska. Kalau kemudian si Roni pun setelah diberikan uang langsung pulang dari hadapan Priska. Namun di sisi lain si Roni pun melihat kejadian Bu Parah bersama si Tony, yang dimana ternyata Bu Parah lah orang yang telah membakar rumahnya Tante Merlin. Maka di situ si Roni pun mencoba, ini adalah kesempatan untuk dirinya untuk membalas perlakuan si Parah. Akhirnya si Roni pun langsung merekam atau memvideo antara percakapan antara si Parah dan si Tony CS. Hingga akhirnya si Roni pun langsung mencari rekaman CCTV karena dirinya tidak membawa HP. Dan bahkan si Roni pun mau memberikannya terhadap Fajar, akhirnya diberikannya terhadap Fajar. Maka dari itu kasus si Bu Parah telah diusut tuntas oleh Fajar. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam, yang sangat seru lagi ya guys. Oke, jangan lupa tonton terus ya guys di SCTV. Terima kasih, bye bye.